Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Dr. Titin Septiatin, Magister Pendidikan selaku dosen pengampu mata kuliah problematik pembelajaran bahasa Indonesia. Dan yang terhormat Bapak Casim, Magister Pendidikan selaku dosen pengampu mata kuliah problematik pembelajaran bahasa Indonesia. Perkenalkan, kami dari kelompok 7 yang beranggotakan saya Tasa Bujayuni dengan NPM 17212116 selaku moderator dan pemateri, dan selanjutnya ada Saya Septia Yola Indriani, NPM 1721211012 sebagai pemateri ketiga. Dan saya Siti Jamilah dengan NPM 1721211014 sebagai pemateri kedua. Baik, judul penelitian yang kami lakukan adalah perubahan bunyi pada tuturan mahasiswa tingkat 2 kelas C jurusan Pendidikan Bahasa Indonesia dalam tataran fonologi. Kami lakukan dengan metode deskriptif analitik. Nah, setelah itu dengan menggunakan teknik observasi. Untuk itu kami membutuhkan media untuk merekam bagaimana adik tingkat itu saat melakukan presentasi. Nah, setelah itu kami mencari kesalahan yang adik tingkat lakukan. Setelah itu kami mencatat apa saja kesalahan-kesalahan yang adik tingkat tuturkan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya Siti Jamila, disilakan. Terima kasih kepada moderator. Baik, saya akan menjelaskan hasil dan pembahasan yang telah dilakukan setelah hasil observasi yang kami lakukan. Ternyata jurusan Pendidikan Bahasa Indonesia pada tingkat 2 masih banyak kesalahan perubahan bunyi yang dilakukan pada saat presentasi. Nah, kami menemukan kesalahan yang dilakukan oleh mahasiswa tersebut. Salah satunya yaitu dengan kata apa, contohnya, ini, dan itu. Nah, pada kata apa, contohnya, ini, dan itu merupakan proses anaptiksis. Anaptiksis itu perubahan bunyi yang dengan penambahan bunyi vokal, seperti itu. Anaptiksis ini terbagi menjadi 3. Yang pertama, perubahan bunyi dengan penambahan bunyi di awal, di tengah, dan di akhir. Nah, analisis yang kami gunakan yaitu proses anaptiksis paragog, yaitu perubahan penambahan bunyi dengan jalan penambahan pada akhir kata. Nah, penambahan pada akhir kata ini bentuk katanya itu apa, contohnya, itu, dan iya. Pada dasarnya penambahan bunyi ini tidak mempengaruhi makna, namun kata ini tidak termasuk kategori yang tidak baku. Oleh karena itu, penggunaan kata apa, contohnya, ini, itu, iya, maka itu tidak tepat digunakan pada saat presentasi. Selanjutnya, ada kata gimana. Kata gimana terjadi sebuah proses perubahan bunyi zeroisasi. Zeroisasi itu berupa penghilangan bunyi yang perubahan bunyi fonem itu sebagai alat penghematan pengucapan. Nah, peristiwa ini bisa terjadi asalkan tidak mengganggu proses di tujuan komunikasi. Nah, bentuk kata gimana ini berasal dari kata bagaimana. Nah, perubahan bunyi ini tidak mengganggu makna, dan juga namun kata ini juga termasuk kategori yang tidak baku dan tidak tepat digunakan pada saat presentasi. Selanjutnya yaitu kata kalau. Pada kata kalau ini terjadi pada proses monoftongisasi, yaitu perubahan bunyi vokal atau vokal rangkap diftong menjadi tunggal, yaitu monoftong.
peristiwa ini juga terjadi pada mahasiswa jurusan Pendidikan Bahasa Indonesia tingkat 2. Mereka itu melafalkan bunyi vokal rangkap menjadi tunggal. Contohnya tadi kalau yang seharusnya diucapkan kalau, seperti itu. Terima kasih, saya kembalikan kepada moderator. Baik, untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Setia. Silakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Seperti yang sudah disampaikan oleh pemateri sebelumnya, bahwa sudah terjadi kesalahan dari perubahan bunyi, yaitu ada anaptiksis paragog. Kesalahan tersebut juga terjadi pada kata misalnya dan juga saya. Pada kata tersebut terjadi sebuah proses perubahan bunyi yang disebut dengan anaptiksis paragog. Perubahan tersebut adalah berupa penambahan bunyi dengan jalan menambahkan bunyi pada akhir kata, seperti yang semestinya itu kata misalnya namun ditambahkan dengan huruf H menjadi misalnya. Nah, kata tersebut itu merupakan kesalahan yang termasuk anaptiksis dari segi paragog. Kemudian ada juga pada kata terima kasih. Kata terima kasih sebenarnya itu tidak mengubah makna, namun jika digunakan pada forum presentasi secara formal, maka kesalahan tersebut itu dapat dikata bentuk lain dari kata terima kasih, artinya telah terjadi penghilangan huruf E-nya. Selanjutnya ada pada kata yaitu. Proses tersebut juga disebut dengan anaptiksis paragog, yaitu penambahan bunyi dari di akhir yang seharusnya itu kata yaitu namun ditambahkan dengan fonem H menjadi yaitu. Terima kasih, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Setia dan Siti Jamila. Kesimpulan dari penelitian yang telah kami lakukan berdasarkan penelitian ini yang dilakukan kepada mahasiswa tingkat 2 jurusan Bahasa Indonesia Universitas Siliwangi, banyak sekali melakukan kesalahan dalam tataran fonologi yang meliputi anaptiksis, kemudian generalisasi, dan yang terakhir motonisasi. Baik, presentasi telah selesai. Mohon maaf banyak kesalahan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.